Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali memulai kajian kita, walaupun saya tadi tidak menyangka kita sudah memulainya, karena saya tunggu pengumumannya hari Jumat kemarin tidak diumumkan. Barangkali saya anggap jemaah masih suasana lebaran, jadi maka saya tidak ada bawa buku, bawa apa yang biasa kita pelajari. Tapi saya tengok alat-alatnya sudah dipasang, berarti kajian sudah dimulai. Dan alhamdulillah, ini berarti adalah hari pertama kita memulai majelis kita. Mudah-mudahan ke depan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan majelis-majelis seperti ini. Karena yakinlah, dengan duduknya kita di majelis ilmu itu, insya Allah kita akan bisa mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan mendapatkan ketenangan jiwa, akan diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, didoakan oleh para malaikat, doa-doa baik, doa-doa keampunan, bahkan akan disebut-sebut, dibangga-banggakan oleh Allah mereka di hadapan makhluknya di atas langit sana. Mudah-mudahan fadilah itu semuanya bisa kita dapatkan. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang serius dalam mencintainya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa berbangga untuk berada di atas sunnahnya. Kita berharap mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk istiqamah, berada di atas apa yang telah diajarkan oleh Rasul kita yang mulia. Mungkin akan ada tantangan, mungkin akan berat, karena Nabi sendiri menggambarkan bahwa istiqamah di akhir zaman itu kal qabidhi 'alal jamr, sama seperti memegang bara api. Ini perumpamaan yang datang langsung dari Nabi kita, kal qabidhi 'alal jamr, sama seperti memegang bara api. Hanya pilihannya dua, kita lepaskan atau kita pegang. Kalau kita pegang, mungkin akan kepanasan, tapi akan berakhir pada kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dilepaskan, seandainya pilihannya adalah dengan melepaskan, mungkin cepat dia akan lepas dari berbagai macam bentuk tantangan dan hambatan. Cepat hilang panasnya itu. Tetapi dia keluar dari jalur yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita beragama bukan mengikuti apa yang kita inginkan atau mengikuti apa yang enak menurut orang lain, tapi beragama adalah apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada tantangan-tantangan, itu adalah ujian bagi keimanan
Yang mudah-mudahan semua kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tegar berada di atas garis yang telah disampaikan oleh Rasul kita yang mulia. Mudah-mudahan di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita belum memulai membaca kitabnya dan menjelaskan. Mudah-mudahan subuh besok ya insyaallah ya, kalau minggu pertama kan Sabtu dan juga Ahadnya, mudah-mudahan besok subuh kita sudah mulai kembali membaca kitab Tauhid Al-Qawaidul Arba', mengambil ilmu dan pelajaran yang ada di dalam kitab tersebut. Sebagai tausiah kita pada pagi ini untuk mengisi waktu, saya ingin mengingatkan kita dengan sebuah ayat. Setelah kita berpuasa dan sekarang sudah di penghujung Syawal, saya ingin mengingatkan kita dengan sebuah ayat agar kita menjaga apa yang telah kita lakukan selama kita berpuasa di bulan Ramadan, supaya tidak hilang begitu saja. Penggalan ayatnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Itu dalam surat An-Nahl ayat 92. Artinya adalah, janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mengurai kembali benang yang ditenunnya di pagi hari. Jadi kerjanya adalah pagi hari menenun, sore hari mengurai kembali benang itu. Paginya menenun, sorenya dirusak kembali. Besok paginya diulang lagi. Paginya menenun, sorenya menguraikan kembali benang yang telah ditenun itu. Itu gambaran dari perbuatan orang-orang stres, gambaran dari perbuatan orang-orang yang kurang akal. Ternyata kalau seandainya kita lihat tafsir dari ayat itu menceritakan kisah seorang perempuan pada masa dahulu. Kisahnya adalah, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang kaya raya, tapi dia lambat untuk mendapatkan jodoh. Menunggu dan menunggu. Setelah sudah agak berumur, barulah ada orang yang ingin melamarnya. Tetapi niat yang melamar ini ternyata tidak pula baik. Niat yang melamar ini hanyalah sekedar untuk menguasai harta, karena dia adalah wanita yang kaya raya. Berarti apa yang diharapkan tidak sesuai dengan ekspektasi kata orang sekarang. Dia mengharapkan kehidupan yang bahagia, sudah lama menunggu, mendapatkan suami, dan ternyata keinginan yang menikahinya tidak pula lah untuk benar-benar membangun rumah tangga yang baik, kecuali hanya sekedar untuk menguasai harta. Ketika harta semuanya sudah dikuasai, maka ditinggalkanlah si perempuan tadi. Ketika dia ditinggalkan, disitulah pikirannya berubah, tidak lagi sehat, stres, lalu ia melakukan perbuatan yang tadi itu. Ditenunnya pakaian, kan dia juga ahli dalam membuat pakaian itu, tapi sore hari diurai kembali benang itu satu persatu. Kita tidak akan bicara tentang bagaimana cara menenun pakaian, bukan itu yang kita inginkan. Kita pelajarannya. Dan kenapa ayat itu diturunkan kepada Rasulullah SAW? Itu dipastikan ada ibrah,
Dipastikan ada pelajaran yang besar yang perlu untuk kita tangkap. Ibaratnya sebulan penuh kita berpuasa itu, kita sebenarnya adalah sedang menenun pakaian itu. Dan pakaian itu sudah jadi. Jadilah pakaian yang sangat indah dipandang mata. Warnanya menarik. Berbagai macam bentuk keindahan ada di situ. Kalau seandainya ibarat membangun sebuah rumah, selama bulan Ramadan sesungguhnya kita sedang membangun sebuah istana. Kita mulai dari pondasinya, lalu dibangun dindingnya, jendelanya, sampai pada atapnya. Dan diakhirilah Ramadan dengan bersenang, bergembira, karena berhasil membangun sebuah bangunan yang indah, atau berhasil menenun sebuah pakaian yang begitu menarik untuk dipandang mata. Pertanyaannya, apakah pakaian yang sudah ditenun indah itu akan kembali diurai satu persatu? Akankah bangunan yang indah, megah, dah jadi dah, tinggal ditempati saja, tinggal dinikmati saja? Kalau kata Allah, kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, berarti tinggal masuk surga saja. Bahkan kuncinya pun sudah didapatkan. Tapi akankah kita rusak kembali apa yang sudah kita bangun? Kita sudah berpuasa, kita sudah sholat, kita sudah bersedekah, kita sudah membangun tauhid kita secara benar. Semua bentuk kebaikan dalam Ramadan itu ada. Ramadan itu ketika dikatakan bulan kebaikan, karena memang semua bentuk kebaikan itu ada pada bulan Ramadan. Tapi akankah semua kebaikan yang telah dilaksanakan itu lalu mau kita batalkan kembali dengan kemaksiatan-kemaksiatan? Ini hubungannya dengan cerita tadi. Itu hubungannya dengan kisah. Kalau seorang perempuan tadi menenun pakaian, benar-benar pakaian itu yang ditenunnya kemudian diurai kembali benangnya. Tapi kita mengambil perumpamaannya, mengambil tamsil. Ada perumpamaan yang luar biasa di situ. Akankah kita rusak kembali semua kebaikan-kebaikan yang telah kita laksanakan selama bulan Ramadan? Itu ciri-ciri dari orang yang kurang akal, ciri-ciri dari orang yang akalnya kurang sehat. Sebagaimana perempuan yang tadi stres karena ditinggalkan suaminya, ternyata dia tidak tulus dalam menikahi kecuali hanya sekedar untuk menguasai, memiliki harta yang ada di tangan si perempuan. Kalaulah Rasul pernah bertanya kepada di hadapan para sahabat, apa kata Rasul? Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Yang menjawab siapa? Abu Bakar. Saya ya Rasulullah. Rasul nanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah? Yang jawab masih Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Lagi-lagi saya ya Rasulullah. Beberapa pertanyaan kebaikan, Nabi nanya siapa yang melakukan itu, semua yang menjawab adalah, semua pertanyaan itu dijawab oleh Abu Bakar. Lalu apa kata Rasul? Abu Bakar akan masuk surga dari pintu mana saja dia inginkan. Berarti kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar tadi, karena dia yang melakukan, membuat dia bisa masuk surga. Dan semua kebaikan itu ada dalam Ramadan. Terkumpul semua di dalamnya. Itulah yang sudah kita laksanakan itu. Itulah yang sudah dilakukan. Oleh karena itu tinggal menikmati saja. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya yang telah berlalu. Kalau sudah diampuni, apalagi setelah itu kalau bukan surga? Kalau Allah sudah mengampuni dosa, berarti tidak ada lagi langkah berikutnya kecuali untuk masuk
untuk masuk surga. Tetapi kalau seandainya sikap kita sama seperti perempuan yang tadi itu, mengurai kembali benang itu di sore hari, berarti harapan untuk mendapatkan surga mungkin akan sirna. Karena kita kembali merusaknya. Yang sudah diampuni oleh Allah, tapi kita kembali menumpuk-numpuk dosa kembali setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi ikhwati fillah, apa yang ada dalam Al-Quran perumpamaan tadi sangat tepat bagi kita bersama untuk merenungkannya. Oleh karena itu perlu kita pertahankan, perlu kita senantiasa berupaya, berjuang, berjihad. Jihad di sini maksudnya bukan berperang, tapi jihad itu melakukan upaya keras untuk mempertahankan semua bentuk nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Ramadan, dan jumlahnya luar biasa. Kalau secara garis besar yang harus kita pertahankan itu, yang pertama adalah unsur-unsur akidah yang kita sudah dibangun oleh Ramadan, nilai-nilai ibadah yang ada dalam Ramadan, nilai-nilai akhlak yang ada dalam Ramadan. Itu secara garis besar. Dan semua kita yang tiga ini barangkali sudah mengerti dan sudah paham. Apakah Ramadan memperkokoh dan membangun akidah dalam diri kita? Apakah ada hubungan antara Ramadan dengan akidah? Pasti ada. Dan itu sudah terlihat dari ungkapan pertama yang diucapkan oleh Nabi ketika melihat hilal. Ungkapan pertama yang diucapkan oleh Nabi ketika hilal itu dilihat, itu ungkapan tauhid. Itulah sebabnya harus dipertahankan bahwa dukhulur Ramadan itu ru'yatul hilal. Masuknya Ramadan itu ditandai dengan ru'yatul hilal. Itulah sunnah Nabi. Dan ada ungkapan Nabi ketika hilal sudah dilihat. Dan itu ungkapan tauhid. Apa yang terucap oleh Nabi? Ketika hilal sudah nampak, atau ada orang yang melaporkan, ya Rasulullah, saya melihat hilal. Ucapan Nabi adalah, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Itu kapan Nabi? Itu doa. Jadi doa ketika melihat hilal itu sudah masuk, yang tadi itu, ya Allah, ahillahu alaina bil amni wal iman. Jadikanlah kedatangan hilal ini bagi kami menambah al-amni wal iman, menambah kenyamanan, keamanan dan kekuatan iman. Wassalamati wal islam, dan menambah keselamatan, membuat kami menjadi selamat dan membuat Islam kami menjadi kuat. Wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda, dan berilah kami taufik untuk melakukan apa yang kamu ridhai, apa yang kamu cintai. Dan kata terakhir lagi, yang paling terakhir, Rabbuna wa rabbukallah. Wahai bulan, Rabb kami dan Rabb kamu adalah Allah. Ini benar-benar ungkapan tauhid. Rabb kami, Rabb kamu adalah Allah. Berarti bulan itu beredar, bulan itu terbit karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bulan itu ternyata juga tunduk kepada Allah. Bulan kerjanya yaitu beredar, berputar, terbit, muncul, dan itulah bentuk ketaatannya. Bentuk ketaatan bulan itu muncul di setiap awal bulan, dan ternyata ketika dia muncul itulah awal Ramadan. Itu adalah atas kehendak Allah.
bulan telah menunjukkan ketaatannya kepada Allah dengan muncul. Tinggal lagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus menunjukkan ketaatannya pula kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ru'yatul hilal, melihat hilal, dan pada saat dia dilihat yang terucap adalah kata iman. Ahillahu alaina bil amni wal iman. Aman, iman. Ya, aman dan iman itu memang dua kata yang akarnya sama. Dua kata akarnya sama. Biasanya kalau seandainya ada dua kata yang akarnya sama, dia punya kesamaan makna. Ada kalau orang Arab bilang al-qasimul mustarak. Ada titik temunya, ada kesamaannya. Enggak mungkin kita nyaman kalau seandainya tidak dengan iman. Salamah dengan Islam itu dua kata yang akarnya sama. As-salamatu wal Islam, dua kata ini akarnya sama. Pasti di situ ada al-qasimul mustarak, ada titik temu, ada kesamaan. Tidak mungkin kita selamat kecuali dengan Islam. Berarti hilal yang dilihat itu akan menggiring kita kepada keselamatan. Hilal yang terbit itu menggiring kita kepada ketenangan hati, ketenangan jiwa, al-aman. Al-aman ini tidak sekedar di dunia saja. Ada kata al-amnu yang Allah sebut itu untuk akhirat. Apa ayatnya? Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman lalu mereka tidak mencampuri keimanannya bizulmin. Bizulmin di sini bisyirkin. Enggak dicampuri sedikit pun dengan syirik. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang yang akan benar-benar aman, tenang, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Aman di sini bisa aman di mahsyar, aman saat dihisab, aman di akhirat kelak. Karena kalau sudah ada kesyirikan, orang-orang yang dalam kehidupannya ada syirik lalu tidak bertaubat, dibawanya dosa syirik itu sampai mati dan Allah tidak akan mengampuninya. Oleh karena itu, ru'yatul hilal berarti ru'yah yang harus menggiring kita kepada iman sepenuhnya dan membuat kita harus jauh dari perbuatan syirik. Ini bagian dari pelajaran tauhid yang ada dari Ramadan. Pelajaran tauhid akidah yang sangat berhubungan erat dengan ibadah. Karena memang ibadah kita tidak akan ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita berbuat syirik. Wa may yusyrik billah faqad habita amaluhu. Barang siapa yang syirik kepada Allah, faqad habita amaluhu. Sungguh telah terhapus amalnya. Nah, coba bayangkan. Kalau syirik kepada Allah, amalnya terhapus. Sekarang berapa rakaat kita salat tarawih dalam sebulan itu? Tambah lagi yang malam, yang bagian ke-10 itu ada yang menambahnya. Berapa jumlah rakaat kita? Kalau syirik, hilang semuanya. Tidak ada bulan di mana kita berpuasa setiap hari kecuali hanya Ramadan. Karena memang bulan-bulan lain tidak dibolehkan pula untuk semuanya. Berapa banyak ibadah kita untuk membaca Al-Quran? Ada yang sampai 2 kali, setidaknya 1 kali. Ada yang barangkali sampai 3 kali. Itu kan amal semua. Tapi kalau syirik, ayat mengatakan, faqad habita amalu, terhapus amalnya. Kalau dia syirik, terhapus amalnya. Oleh karena itu,
korelasi antara ibadah dengan tauhid. Itu memang korelasi yang sangat kuat dan bahkan tidak bisa dipisahkan. Tidak ada artinya amal kalau kita tetap syirik. Ada lagi, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan surga, berarti buat apa kita beramal ini kalau Allah sudah haramkan? Karena kita syirik. Sekarang Nabi mengatakan, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ujung-ujungnya semuanya ghufira lahu. Diampuni. Tadi sudah kita katakan, kalau dosa sudah diampuni berarti surga. Tapi sekarang Allah yang mengatakan diharamkan baginya surga. Siapa yang syirik diharamkan baginya surga. Kalau memang kita berbuat syirik juga, ini tidak ada lagi ghufirallahu nih. Nah, oleh karena itu, pelajaran pertama yang harus kita jaga betul setelah kita berpuasa, mulai dari awal dulu kita memulai puasa, jaga tauhid kita, pelihara tauhid kita, hindarkan semua hal-hal yang masuk dalam kategori syirik. Karena kalau dosa syirik ternyata akan dibawa sampai mati dan Allah tidak mengampuninya begitu saja, kecuali jika pelakunya bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Maksud ayat ini bukan Allah tidak mau mengampuninya jika kita minta ampun, tidak. Allah tidak akan mengampuni begitu saja tanpa meminta ampun langsung, tanpa bertaubat. Kalau bertaubat, tidak ada yang terhalang bagi Allah untuk mengampuninya. Asalkan kita ketuk pintu taubat Allah secara jujur pada waktu yang belum terlambat. Tapi kalau diketuk pintunya waktu sudah terlambat, itu sama dengan Fir'aun. Fir'aun saat-saat menjelang kematiannya, tidak bisa lagi bernapas, kecuali hanya tinggal menunggu sesaat saja. Ketika itulah dia bilang, amantu bi Rabbi Musa, saya beriman dengan Tuhannya Musa. Tapi Allah sudah tidak menerimanya. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, dikarenakan oleh korelasi antara ibadah dan akidah itu sangat erat sekali, tauhid inilah yang perlu kita jaga. Perlu dikaji terus, perlu diulang-ulang. Karena banyak orang yang terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada unsur kesyirikan tanpa disadari bahwa itu adalah syirik. Banyak orang yang terjebak kepada perbuatan-perbuatan seperti itu dan tidak meyakini kalau itu adalah perbuatan syirik. Kadang-kadang diandalkan pula, oh itu kan banyak orang yang melakukan. Dianggap banyak orang melakukan itu berarti dia bukan perbuatan yang salah. Banyaknya orang melakukan bukanlah sebagai ukuran untuk sebuah kebenaran. Berapa banyak orang yang masih sujud-sujud kepada kuburan para wali, kuburan orang-orang keramat, datang ke kuburan bukan hanya sekedar berziarah. Padahal Nabi kalau datang ke kuburan ya ziarah itu sunnah Nabi. Kita dianjurkan ziarahlah kalian, kata Rasul. Karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat, mengingatkan pada kematian. Ziarah itu sunnah Nabi. Cuma kadang-kadang orang salah guna, salah tempat. Ziarah tidak lagi hanya sekedar untuk mengingatkan kepada kematian, tetapi justru digunakan untuk hal-hal yang menyimpang. Apa contohnya?
meminta-minta kepada orang yang ada di dalam kuburan. Dan itu fakta. Tidak semua memang. Tidak semua. Tapi ada. Dan yang ada itulah yang harus diingatkan. Karena salah besar. Kalau seandainya kita ziarah ke kuburan, walaupun kuburannya orang-orang yang soleh, lalu kita datang untuk menitipkan doa. Agar dia menyampaikan doa itu kepada Allah. Dia kan orang soleh nih, dia kan orang yang dekat dengan Allah nih, pantaslah untuk dititipkan doa. Jangankan kepada orang soleh, kepada Nabi saja tidak dibolehkan. Ini adalah keyakinan para sahabat dulu yang harus kita yakini bersama. Tidak ada satupun dalam riwayat yang sahih yang mengatakan bahwa sahabat datang ke kubur Nabi lalu meminta-minta kepada Nabi agar Nabi menyampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kadang ada satu riwayat yang dipakai, Bilal itu kan diutus oleh Nabi sebelum akhir hayat Nabi. Bilal diutus ke Yaman dan pergilah Bilal di sana. Lalu Bilal bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Kalau Bilal bermimpi ketemu dengan Nabi, tentu dia tahu bahwa itu adalah benar-benar Nabi. Karena Bilal tahu wajah Nabi. Dan Rasul pun dalam hadisnya mengatakan, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang mimpi ketemu saya, itu adalah saya, karena syaitan tidak bisa menyerupai saya. Bilal, orang yang bersahabat dengan Nabi, ketemu sama Nabi, saat bermimpi dia pastikan itu adalah Nabi, karena dia tahu wajah Nabi. Yang diragukan itu justru orang-orang yang hari ini yang mengatakan saya mimpi ketemu Nabi. Siapa yang menjamin kalau dalam mimpi itu benar-benar Nabi? Yang lebih parah lagi, mengaku-ngaku ketemu Nabi tidak saat bermimpi. Ngaku-ngaku ketemu Nabi, didatangi oleh Nabi saat dia terbangun kayak ini, terjaga kayak ini, datang katanya Nabi menyapa dia. Itu kebohongan besar. Karena tidak mungkin. Saat terjaga mustahil. Kalau saat mimpi ada riwayatnya. Maka mimpilah Bilal. Ma hadzal jafa ya Bilal. Kok lama kali kamu tidak mengunjungi saya? Mendengar kata itu, besoknya Bilal langsung bergegas sampai ke Madinah. Nabi yang ngomong gitu. Sahabat pun kaget karena Bilal tiba-tiba datang. Tujuan pertamanya adalah ziarah untuk ke kubur Nabi, dan Bilal menangis di situ. Ini yang kadang sering dijadikan alasan. Kan Bilal juga nangis-nangis tuh di kubur Nabi. Nangisnya Bilal itu nangis yang terjaga dari syirik. Nangisnya Bilal itu benar-benar karena kerinduannya, karena Rasul dia adalah sahabat Rasulullah SAW. Tapi terkadang orang-orang yang kalau hari ini melakukan hal itu terkadang terjebak kepada kesyirikan. Tidak hanya sekedar menangis kerinduan, tetapi diikutkan dengan hal-hal yang di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan. Tidak semuanya betul, tapi ada. Maka perlu untuk diingatkan bagi mereka-mereka yang terbawa kepada perasaan. Jangankan kuburan Nabi, kuburan yang dianggap keramat saja, orang bisa di situ menangis-nangis, bisa berputar-putar untuk tawaf, padahal tawaf tempatnya hanya satu, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Tidak ada tempat tawaf selain daripada itu, tawaful ibadah. Seandainya ada orang yang tawaf di kuburan kiai-kiai, dan itu adalah bagian dari ibadah, berarti itu perbuatan syirik. Itu banyak terjadi. Sambil memanggil-manggil orang yang ada di dalam kuburan itu. Seperti orang-orang Syiah. Ya Husain, ya Husain, madadna ya Husain. Madad, madad ya Husain. Itu ungkapan mereka. Kalau seandainya sampai ke kuburan
kuburan Husain cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak lagi meminta kepada Allah, tapi mereka meminta kepada Husain. Maka meminta kepada kuburan, tawaf di kuburan, itu sunnahnya orang Syiah. Orang Syiah yang pertama melakukan itu. Dan diikutkan oleh orang-orang sufi belakangannya. Orang-orang sufi yang menyimpang akidahnya. Ketika ada wali-wali yang dianggap keramat dikuburkan, maka jadilah kuburannya itu tempat mustajab untuk mendapatkan, untuk dikabulkan doa, sehingga mereka enggak mau berdoa kecuali kalau sudah sampai di kuburan. Padahal kalau untuk berdoa tidak mesti kita berada di samping kuburan manapun. Justru masuklah ke dalam masjid, sholatlah dalam masjid, lalu berdoa kepada Allah. Itu jauh lebih selamat daripada meyakini bahwa doa itu lambat dikabulkan kalau tidak diucapkan di samping kubur. Samping kubur ini berarti sudah menjadikan kuburan itu sebagai tawassul dalam doanya, dan itu terlarang dalam Islam. Keyakinan seperti inilah yang harus kita jaga. Karena kalau tidak, buat apa banyak-banyak berpuasa? Buat apa banyak-banyak kemarin itu salat tarawih? Buat apa banyak-banyak bersedekah? Kalau pada akhirnya Allah mengatakan faqad habita amaluhu wa may yusyrik billah faqad habita amaluh. Siapa yang syirik kepada Allah, maka terhapuslah amalnya. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang syirik pada Allah, Allah haramkan baginya surga. Ikhwati fillah, pelajaran tauhid luar biasa. Kalau seandainya kita ambil dari ibadah puasa, itu sebagian kecil dari yang saya sampaikan. Belum lagi ketika Nabi menyebutkan keutamaan ibadah Ramadan itu selalu diikutkan dengan imanan wahtisaban. Man sama Ramadana imanan wahtisaban. Man qama Ramadana imanan wahtisaban. Man qama Lailatul Qadri. Ada satu hadis khusus untuk Lailatul Qadri. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Ini imanannya apa nih? Kalau bukan tauhid, kalau bukan akidah, kapan wufiro ini kita dapatkan? Imanan kan? Siapa yang begini dasarnya iman. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dasarnya iman. Tauhid berarti, dan tauhid itu adalah lawannya syirik. Artinya kalau imannya yang enggak beres, kalau masih bercampur dengan kesyirikan, dia tidak mendapatkan janji Nabi itu. Tidak ada ghufir lahunya. Karena tauhidnya yang masih bermasalah. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum, sama-sama kita jaga ba'da Ramadan, sama-sama kembali kita murnikan tauhid kita. Karena memang tugas Nabi pertama sekali itu adalah untuk memurnikan tauhid, untuk menghindarkan umat ini dari perbuatan syirik, agar mereka murni menyembah Allah. Karena kalau syirik itu berarti ada yang lain yang disembah selain Allah. Yang disembah dalam artian ada yang lain yang kepadanya dia berikan hak-hak Allah yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah saja. Contohlah yang tadi itu doa umpamanya. Yang mengabulkan doa siapa? Tempat kita meminta siapa? Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sekarang ada orang meminta-minta kepada kuburan, berarti dia telah mensyirikkan Allah, karena dia memberikan apa yang seharusnya hanya kepada Allah tapi diberikan kepada kuburan. Setidaknya disandingkan secara bersamaan. Disandingkan itulah yang syirik itu.
menyekutukan Allah. Seolah-olah Allah tidak mengabulkan doa itu kalau tidak melalui, berarti terikat Allah dalam mengabulkan doa kalau tidak melalui ini. Disitulah salahnya. Maka dalam kajian tawassul itu kan dibahas secara luas. Walaupun banyak orang yang masih belum bisa menerimanya. Tawassul ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh kerjakanlah yang boleh itu. Yang tidak harus ditinggalkan. Meminta orang yang masih hidup untuk mendoakan kita, boleh, tidak apa-apa. Karena dia masih bisa bicara dengan kita, masih bisa kita telepon. Kalau kita panggil dia masih nyahut. Tapi kalau sudah mati, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Orang yang sudah meninggal, orang yang ada dalam kuburan, dia memerlukan doa dari orang-orang yang hidup. Bukan orang hidup minta doa kepada orang yang sudah mati. Mana akal? Pakai akalnya. Allah berikan kita akal untuk berpikir. Dia memerlukan doa kita. Nabi orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi dia menyuruh kita untuk selalu berselawat. Dia tidak butuh sebenarnya sama selawat kita itu. Rasul tidak butuh sama selawat kita. Apakah kalau kita tidak berselawat lalu Nabi kurang mulia? Apakah kalau kita tidak berselawat sama Nabi lalu Nabi tidak jadi masuk surga? Tidak butuh Nabi. Selawat itu kan doa. Kata selawat jamak dari solat itu makna katanya adalah ad-doa, adalah doa. Tapi Nabi ingin mengajarkan kita. Nabi ingin mengajarkan dalam persoalan tauhid bahwa sesungguhnya memang mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Itu pelajaran pertama dari sisi akidah. Kalau nanti kita bicara ada pelajaran dari sisi akhlak, pelajaran dari sisi ibadah, tentu akan panjang pembahasannya. Dan saya yakin semua kita sudah memahaminya. Cuma saya ingin meringkas. Pelajaran akhlak umpamanya. Ramadan benar-benar mengajarkan kita akhlak. Kalau tauhid tadi adalah akhlak kepada Allah. Tapi kalau kita bicara akhlak biasanya adalah itu sesama manusia. Dan Ramadan memang mengajarkan itu. Ada hadis, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat nanti duduknya bersama saya di hari kiamat itu adalah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Jadi persoalan akhlak sesama kita nih ya, tapi hubungannya nanti di akhirat menjadi orang yang paling dekat majelisnya. Majelis di sini dari kata jalasa. Jalasa itu artinya duduk. Majelis dalam ilmu nahwu itu bisa disebut sigatnya itu dengan isim makan. Isim itu ada isim zaman, ada isim makan. Menunjukkan masa dan menunjukkan tempat. Kalau majelis itu sebagai isim makan, berarti tempat duduk. Kalau dia isim zaman, berarti waktu duduk. Tapi kebanyakan memahami sebagai ismul makan. Menunjukkan tempat. Maka tempat duduk. Aqrabukum minni majlisan. Yang paling dekat nanti tempat duduknya dengan saya. Paling dekat berarti ini Nabi, ini dia. Nabi duduk sini, ini pula kursi untuk dia. Kalau Nabi duduk, tentu surga maksudnya. Mungkin Nabi duduk di neraka, tentu tidak mungkin. Sehingga dimaknailah hadis itu. Yang nanti bersama Nabi di dalam surga yang paling dekat adalah ahasinukum akhlaqa. Dia yang paling baik akhlaknya. Ramadanlah yang membangun akhlak tadi itu.
akhlak kebersamaan. Saya rasa kehati-hatian kita dalam Ramadan lebih daripada di luar Ramadan. Rasa muraqabah kita terhadap Allah yang menatap itu lebih ketimbang kita di luar Ramadan. Kenapa demikian? Karena kalau saat kita berpuasa, berarti kita sedang menyadari bahwa kalau kita lakukan akan bisa merusak ibadah puasa. Ada tingkat kehati-hatian yang luar biasa. Dalam berkalam umpamanya, dalam berucap, kita akan lebih menjaga lidah kita. Yang biasanya lidah barangkali sembarangan untuk mengucapkan kata-kata, dalam Ramadan biasanya kita akan lebih berhati-hati. Kenapa demikian? Karena akan berpengaruh nanti kepada puasa kita, akan mengurangi nilai puasa. Jadi terjaga lidah, terjaga hati, terjaga pandangan, terjaga telinga. Itu semua adalah bagian dari kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan membuat kita nanti bisa berdekatan majelisnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk pelajaran ibadah, saya kira tidak perlu lagi untuk diulang, disampaikan. Memang bulan ibadah itu ada pada bulan Ramadan, bahkan lautan ibadah itu ada pada bulan Ramadan yang sudah kita selami. Apapun kebaikan di dalamnya ada. Saya sengaja memperpanjang pembahasan sedikit tentang pelajaran akidah, tauhid yang diambil dari Ramadan, karena memang itu adalah inti bagi kehidupan kita. Itu yang memang harus kita pelihara terus. Jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan syirik meskipun kecil. Karena syirik itu walaupun kecil, sesungguhnya yang kita durhakai adalah yang maha agung. Oleh karena itu, berbuat dosa seperti syirik jangan dipandang kecilnya. Berbuat dosa apa saja jangan dipandang kecilnya, tapi yang kita pandang adalah keagungan dan kebesaran dia yang kita durhakai. Kalau begitu berarti tidak ada lagi yang kecil itu. Semuanya akan menjadi kesalahan besar ketika memang yang kita durhakai itu adalah dia yang maha agung, yang maha besar, yang maha dalam segala-galanya. Ikhwati fillah, ma'asal hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira ini adalah pertemuan pembuka kita. Mudah-mudahan besok kita sudah bisa masuk ke buku Al-Qawaidul Arba' yang biasa kita baca di kajian subuh. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita tutup. Tidak ada. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan memang jelas. Dia kalau tidak menimbulkan pertanyaan berarti yang dijelaskan memang sudah jelas. Atau tak ada yang jelas sehingga tak ada yang bisa ditanya. Mudah-mudahan masuk pada bagian yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membantu kita untuk taat, selalu membantu kita untuk membersihkan hati, selalu membantu kita untuk menjaga tauhid kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Amin amin ya rabbal alamin. Ini cendek kok tapi ala nak subhanakallah le buang ke tangan. Silakan. Itu tidak nitip namanya tuh. Itu kerjasama. Kalau nitip, pelihara baik-baik sampai dia mengambil kembali. Jangan ambil untungnya. Tapi kalau kerjasama, ini jadikanlah sebagai modal. Berarti dia kerjasama.
Nanti bisa saja keuntungan dibagi. Atau dipinjam lalu dijadikan modal. Dan semua hukum itu akan menjadi berbeda. Kalau seandainya dalam bentuk syirkah, diberikannya emas atau uang, nih uang ini 100 juta nih, jadikanlah modal. Lalu nanti kasih saya hasilnya, berarti bagi hasil, itu namanya musyarakah. Dan zakat dihitung berdua. Zakat dia berdua, karena sama dengan mudharabah. Satu mengasih modal, satu yang bekerja. Tapi kalau seandainya dia meminjam, pinjamkan saya uang 100 juta, ternyata itu adalah untuk modal. Berarti yang tadi akan mendapatkan kembali uang 100 juta. Karena sifatnya hanya dipinjam. Dan zakat dibayar oleh yang berusaha tadi, karena dia mengembangkan. Dalam Islam zakat itu kan ketika dia produktif, dia mengembangkan. Nah, tinggal ditengok saja, yang manakah kira-kira yang terjadi. Kalau pinjam, berarti persoalannya adalah dia punya hutang kepada orang lain. Dia harus bayar itu, hutang itu kan, sesuai dengan yang dijanjikan. Umpamanya sebulan dibayar 10 juta, yang dipinjam 100 juta. Bulan depan bayar 10 juta. Berarti sisa hutang 90. Bulan berikutnya bayar lagi 10 juta. Sisa hutang 80, 70, 60. Pas giliran bayar zakat, sisa hutang tinggal 50. Ini dihitung untuk dikeluarkan zakatnya. Yang sudah dibayar tidak dihitung lagi karena kita sudah membayar hutang. Nah, tapi kalau dalam bentuk kerjasama, dia bersama-sama berusaha, berarti itu namanya syirkah. Dan zakatnya juga atas nama dia berdua, karena itu usaha berdua yang sedang berlangsung. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dia mau meminjamkan lalu dia ambil kapan saja. Itu dititipkannya atau dipinjamkannya? Dan yang mau minjam siap untuk melakukan itu? Ya udah, berarti umpamanya ini uang 100 juta, pokoknya kapan saya mau saya ambil. 2 hari berikutnya buat sini 100 juta katanya. Siap. Ya berarti ketika dia mengambil, berarti kita sudah selesai. Sudah selesai urusan kita. Nah, masalahnya uang tadi itu udah habis tahun dititipkan. Enggak juga diambil-ambil. Enggak, seharusnya dikasih tahu, saya akan pakai untuk ini. Dalam Islam itu memang akad kan harus jelas. Nah, 3 syarat akad. Harus jelas, harus adil, harus komitmen. Jelas, adil, enggak boleh enggak jelas. Kalau nanti sudah ada kejelasan, oh iyalah kamu kembangkan dan kita bagi hasil. Nanti hasilnya harus adil. Dalam melaksanakan pekerjaannya nanti tentu ada syarat-syarat, harus komitmen. Karena itu nanti bisa-bisa merugikan yang memegang uang. Baru saja uang ini dikembangkan, tiba-tiba seminggu berikutnya dia minta. Kapan mau minta saja itu, berarti nitip itu sebenarnya. Coba nanti kalau sudah dibelikan modal, umpamanya yang 100 juta tadi, dia belikan sepatu umpamanya untuk diperjualbelikan. Pas sepatu dibeli semua, datang dia, buat 100 juta sini katanya. Kita mau apa? Berarti ada
ada ketidakjelasan. Berarti kalau seperti itu namanya dia nitip, tolong pegang uang saya tidak berani megang uang sebanyak ini, tidak pernah saya nampak uang banyak nih katanya, tolong pegang. Karena kamu kaya, biasa pegang uang banyak, tolong pegang uang saya. Berarti dia nitip namanya. Kalau nitip, tidak ada hubungan zakat dengan kita. Karena uang-uang dia. Dia yang harus bayar zakat. Sekarang yang 100 juta yang ada sama kita, kan uang dia nih. 100 juta kan sampai nisab tuh. Sampai pula haul. Berarti dia yang memiliki 100 juta tadi wajib mengeluarkan zakatnya. Karena uang-uang dia, murni uang dia. Jadi dari awal harus ada kejelasan. Muamalah silakanlah untuk dikembangkan seluas-luasnya, tapi jangan ada pihak yang dirugikan. Jangan ada ketidakjelasan. Harus ada keadilan di situ. Kalau akan dikembangkan, sampaikan ke dia. Mau saya pinjam nih atau kamu mau kerjasama dengan saya? Kalau kerjasama biasanya sama-sama menguntungkan karena bagi hasil. Tapi kalau pinjam, dia akan mendapat kembali sejumlah uang yang dia berikan tanpa mendapatkan untung apapun. Keuntungan didapat oleh yang berusaha. Wallahu a'lam. Kalau dipinjamkan bisa diputarkan. Akadnya minjam, tapi kapan dia bisa ngambil karena dia dagang mulai dagang itu. Nah ini harus dari awal didudukkan, harus dijelaskan. Karena kalau nitip, lalu kalau hilang kemana coba? Siapa yang tanggung jawab? Kan gitu, ada konsekuensi. Maka orang yang menerima titipan, dia mendapatkan pahala besar. Karena dia siap untuk menjaga. Mahasiswa mau pulang kampung nih, pulangnya pakai travel, dititipkanlah motor ke tetangga, kan dia jaga tuh. Ada aturan-aturannya kan, kalau hilang kemana? Siapa yang akan bertanggung jawab? Ketika dia siap untuk menerima amanah itu, berarti pahalanya besar. Dia telah membantu saudaranya. Itu bagian dari ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Karena itu dari awal memang harus dijelaskan. Biar sama-sama nyaman. Kalau seandainya sudah terlanjur, tidak apa-apa yang terlanjur, ulang kembali kesepakatannya. Ya? Dipinjam berarti si fulan ini meminjam ke dia. Kalau meminjam berarti dia tinggal mengembalikan. Kalau memang dia siap untuk mengembalikan kapan dia mau, ya udah, nanti datang dia minta 5 emas umpamanya. Umpamanya ada 100 gram nih. Dia datang minta 5, kasih saya 5, udah kasih 5. Karena dia hanya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dia kan dari pinjamannya tadi. Tapi kalau ingin mendapatkan keuntungan ya pakai sistem bagi hasil. Nah, ini emas saya tolong diputar, berarti ada sahamnya di situ. Dan dia mendapatkan persentase nanti dari usaha yang berlangsung. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kalau dia murni meletakkan seperti itu, berarti dia kan punya dia tuh. Berarti dia bayarkan zakatnya kalau sampai haul sampai nisab. Karena dengan menitipkan, apakah lepas kepemilikannya? Enggak. Tapi kalau dia berikan itu sebagai kerjasama modal, berarti kan sudah menjadi milik berdua. Dia meletakkan tadi, enggak lepas sama sekali kepemilikannya dari barang itu. Cuma orang yang megang beda. Sekarang sampai haulnya, sampai nisabnya, berarti dia bayarkan zakatnya. Sama aja dengan uang yang ada di rekening, kan enggak juga di tangan kita. Jadi punya bank dia kan. Nah, tapi ketika uang itu sampai haul dan nisab, berarti dikeluarkan
dikeluarkan zakatnya oleh yang memilikinya. Yang melakukan zakat kan pemilik. Ini hubungan sama yang tadi ya. Sebulan ini saya ngomong sama sebulan, ini ada duit 100 juta, tolong dititip, saya nitip sama kamu 100 juta. Tentunya kan itu udah zakatnya udah ada. Di dalam seharusnya kan setelah datang haul dan hisabnya nanti kan otomatis saya yang bayar zakat. Tapi si fulan mempergunakan uang itu untuk usahanya. Jadi gimana tuh? Itu tuh yang harus dijelaskan dari awal. Coba, seandainya dia jadikan modal usaha, lalu bangkrut dia. Gimana coba? Kata yang menitip, saya tidak mau tahu bangkrut tidak bangkrut. Yang penting saya hanya nitip, bawa sini 100 juta. Tidak ada lagi bangkrut katanya. Bisa? Tidak kan? Nah, ini yang dihindarkan oleh Islam itu agar di masa yang akan datang tidak terjadi masalah, sehingga akadnya harus jelas. Terus yang kedua Ustaz, ini untuk perjelas saya, 100 juta dipinjamkan, berarti zakatnya otomatis karena dimanfaatkan untuk usaha, kan berarti zakatnya dibagi dua. Dipinjamkan dalam kerjasama, musyarakah. Berarti zakatnya dibagi dua. Artinya kewajiban berdua, karena dia usahanya berdua. Satu punya modal, satu yang berusaha. Nah, itu dia. Kalau gini Ustaz, kita akadnya dari awal 100 juta, nanti kan ada keuntungan. Kalau kita dari keuntungan itu nanti kita bilang udah berapa keuntungan bayar zakat. Apa boleh itu Ustaz? Jadi potong aja nanti saya. Apa boleh itu Ustaz? Nanti kan ada. Artinya zakat hanya dari keuntungan dia. Keuntungan yang ini tidak kena. Diambil dari hasil usaha. Ya berarti akan berpengaruh nanti kepada bagi hasil jatah dia berdua. Ya memang seperti itu. Dikeluarkan zakat itu memang akan mengurangi. Seharusnya dia berdua dapat untungnya 100 juta umpamanya. Karena sudah dikeluarkan zakatnya, mungkin akan menjadi 98 atau 97. Karena ada porsi zakat yang sudah dikeluarkan. Itu menjadi pahala dia berdua. Berarti poin pertama tadi, ini untuk memperjelas saya sedang ngambang saya. Kita pinjamkan duit sama si fulan, akadnya titip. Seandainya si fulan itu menyalahgunakan, berarti titip kita tidak boleh dipergunakan. Ya kan Ustaz ya? Berarti seandainya dia menyalahgunakan pemakaian, berarti si fulan yang kena. Ya berarti dia tidak amanah dalam menjaga titipan. Tahu-tahu nanti terjadi sesuatu. Nah, dia tentu wajib bertanggung jawab. Terus saya titip uang, tapi akadnya nanti saya pergunakan kata sebulan. Berarti otomatis itu bagi hasil Ustaz ya. Saya titip pulang, saya titip duit 100 juta. Dan sebulan ngomong, ini nanti saya putarkan untuk usaha saya. Berarti otomatis itu dibagi hasil. Tidak pula otomatis, tapi mesti disepakati di awal. Karena nanti kalau untungnya sudah banyak, biasanya orang kalau sudah banyak duit bisa berkelahi. Sulit dia untuk, kan tidak ada kesepakatan kemarin kita bagi hasil katanya. Kan cuma nitip aja. Jadi memang dari awal harus disepakati. Jelas, adil dan komitmen ini Tiga ini mesti ada. Jelas, adil, komitmen. Baik, ikhwati fillah, terima kasih. Saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Insya Allah kita sambung besok dengan kajian bukunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan
sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara